Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridhoillahi ta'ala wa lidafil balaya wal musannifi hadha kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Ini kita teruskan. Minggu lalu di 121, 122. Saya lanjutkan keterangannya 121. Yang 121 kemarin sudah dibahas, yakni terkait dengan perang Uhud tahun 121 ayat 121. Ketika di waktu pagi-pagi kamu keluar dari keluargamu, tubawiul mukminina menempatkan orang-orang mukmin maqaida di tempat-tempat untuk atau di posisi-posisi untuk berperang. Wallahu sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dilanjut ayat 122 juga begitu. Ini terkait dengan perang Uhud. Idhamat ta'ifatani minkum, ketika dua kelompok di antara kalian, antafshala, di mana dua kelompok tadi takut ya, tidak ikut, tidak berani maju ke medan perang. Padahal wallahu sesungguhnya Allah waliyuhuma, pelindung untuk kedua kaum itu.
Wa 'alallahi, dan kepada Allah, fal yatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman seharusnya bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau dijelas nih bagaimana pada waktu perang Uhud itu ada orang munafik yang ikut bermusyawarah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rangkaian dari ayat sebelumnya. Jangan menjadikan orang-orang kafir atau di luar kalian, termasuk orang kafir, orang munafik itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengetahui seluk-beluk kita. Ya. Jangan dijadikan orang-orang kafir, orang munafik itu adalah orang-orang kepercayaan kita. Tapi ternyata Kanjeng Nabi pun tidak bisa menolak kedatangan mereka. Bahkan orang munafik duduk di saf depannya Nabi, ikut bermusyawarah dengan Nabi. Dan orang munafik ternyata kemarin usulannya secara akal sehat, brilian. Jadi usulannya Abdullah bin Ubay, komandannya orang munafik di situ, kepada Nabi, nggak usah keluar dari Madinah, ambil strategi bertahan aja. Ambil strategi bertahan. Jadi kalau kita berangkat ke Uhud maka buang energi, dan belum tentu musuh datang. Kalau berjaga-jaga di Madinah, maka energi kita tidak terkuras sampai nanti musuh itu datang. Bahkan nanti kalau di Madinah, kekuatan kita bisa memanfaatkan tidak hanya kekuatan pasukan saja, tapi mereka, kata Abdullah bin Ubay, kita bisa menggerakkan massa yang ada di Madinah, baik laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, atau istilahnya perang semesta. Ini kalau secara logika akal itu sangat masuk, tapi ternyata Nabi memilih untuk berangkat. Singkat cerita seperti itu. Minggu lalu keterangannya begitu. Walhasil singkat cerita, perang Uhud umat Islam kalah. Umat Islam kalah. Maka orang-orang kafir bersorak mereka. Makanya nurut karo wong, ya, Abdullah bin Ubay, komandannya orang-orang munafik. Kalau nurut, gak sampai kejadian seperti ini. Itu seperti itu, Pak. Jadi itu kalau berpikirnya berpikir sebab akibat, tolong diperhatikan, hati-hati. Saat ini lagi usum. Ini kok wingi pun kalau sampai ini di awal-awal, orang-orang itu seringkali berpikir sebab akibat. Bahkan sebab akibat itu yang tampak oleh mata. Makanya sering ya beredar di YouTube, di macam-macam sosial media. Niku nek kejadian apa niku tiba-tiba ada pakar-pakar yang mendadak melakukan analisa. Iki lagi Israel nyerang Palestina. Oh, nenggone sosial media itu Pak, luar biasa. Tiba-tiba ono ahli-ahli dadaan. Seolah-olah wis pernah ning Palestina. Koyo-koyo.
macam-macam. Ora wayahe apa neh ngono. Wayahe pilpres wingi yo tiba-tiba ada politisi dadakan. Cina sudah masuk ke Indonesia. Ket biyen Cina mlebu Indonesia lho, ket biyen. Mulai zaman penjajah Londo itu lho, Cina wis mlebu Indonesia. Oh ini begini, ini begitu. Oh ini karena rejim ini, rejim itu. Oh itu berpikir sebab akibat yang tampak oleh mata, dan logika berpikir seperti itu adalah logika berpikirnya orang-orang Yahudi, logika berpikirnya orang-orang munafik. Perang Uhud, Bapak. Kalau logika berpikirnya Nabi, logika berpikirnya orang-orang yang soleh, kekalahan perang Uhud itu bukan karena tidak nurut sama orang munafik. Allah langsung mewahyukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam nanti di ayat berikutnya di belakang, bahwa kekalahan umat Islam di Uhud itu bukan gara-gara tidak mengikuti arahannya Abdullah bin Ubay, komandannya orang munafik, tetapi kekalahannya karena nomor satu, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arafu minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ini Allah sampaikan kekalahan di Uhud itu gara-garanya Pak, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian di antara kamu pengen dunia, sebagian di antara kamu pengen akhirat. Bukan goro-goro gak nurut karo orang munafik. Dan itu Pak, penyebab itu gak kelihatan mata. Cinta dunia kan gak ketok Pak di dalam, karena di dalam hati. Tapi Allah katakan, Allah firmankan, penyebab kekalahannya itu adalah gara-gara cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, akibatnya hatta idza fashiltum, semangat perjuangannya niku loyo. Teng pundi mawon Pak niki Pak. Wong niku nak berjuang gara-gara kena penyakit cinta sama dunia niki Pak, perjuangan niku jadi iya. Termasuk niki Pak di dalam ayat 122 niki Pak. Niki ada dua suku. Jadi wa idhamma qa'ifatani, ketika telah berkeinginan dua suku minkum di antara kalian orang-orang beriman, antahsyala, berkeinginan untuk mundur dari medan laga karena takut. Loyo, gara-gara apa? Ya itu tadi, cinta sama dunia. Sinten niki dua suku niki Pak. Niki ayat 122. Jadi idhama ta'ifatani amtasyalah, qala nahnu ta'ifatani Banu Harithah wa Banu Salamah wa ma nuhibbu, wa qala Sufyan marrah wa ma yusirruni annaha lam tanzil liqouli ta'ala wallahu waliyuhuma. Iki qala Umar sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu fina nazalat niki idhamma ta'ifatani alaya. Niki telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan berkata, Umar berkata, qala Umar, sami'tu Jabir bin Abdullah, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, fina nuzilat idhamma ta'ifatani,
Jadi ayat ilhamat ta'ifatani minkum antakshala itu adalah turun fina untuk kami, untuk suku kami, sukune Jabir bin Abdullah. Qala nahnu ta'ifatani, kami adalah dua suku yang mundur dari medan laga di Uhud. Siapa itu? Banu Harisah wa Banu Salamah. Jadi Bani Harisah dan Bani Salamah itu yang menarik mundur dalam perang Uhud. Allah sampaikan, Pak, menarik mundur tadi gara-garanya adalah gara-gara ada cinta dunia. Maka apa namanya ini? Wa ma nahnu niki menurut Jabir itu sampai saking susah, tidak bisa mengendalikan kaumnya karena mereka pilih menarik diri. Kemarin kan 300 orang tidak jadi cancel, tidak ikut perang Uhud. Nah ini 300 orang itu adalah Bani Harisah dan Bani Salamah, itu sukunya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir bin Abdullah, sesungguhnya saya ini tidak suka seandainya ayat ini turun, ini saya itu pengen sebetulnya ayat ini tidak turun gitu loh. Itu karena Jabir bin Abdullah gitu. Begitu sukunya dia itu tidak ikut perang, ditegur sama Gusti Allah karena menarik diri. Dan penyebabnya bukan terbujuk rayu oleh rayuan dari Abdullah bin Ubay. Secara kasat mata itu adalah gara-gara rayuan dari Abdullah bin Ubay secara kasat mata. Tetapi Allah menyampaikan gara-garanya bukan dia, tetapi gara-garanya minkum mayyuridul dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Sebagian di antara kamu menginginkan dunia, sebagian di antara kamu menginginkan akhirat. Akhirnya apa? Kata idza fasyiltu. Niku wonten. Mulane hati-hati nggih nek ndelok apa-apa ojo melok-melok melakukan analisis sebab akibat karena kita tidak tahu hakikat sesuatu. Yang Maha tahu hanyalah Allah. Apa beda ini? Teori apa? Saiki kan usuk teori konspirasi. Menurut teori ngene-ngene. Dalam PT, Pak. Tiba enggak terbukti. Kagum dipercaya. Allah. Pun apa meneh saiki, Pak? Disertai dengan bukti-bukti, video diketok-ketok, dipotong-potong, digathuk-gathuk nih, gitu. Padahal jane yo gak gathuk. Niku padha karo nih kalau teori konspirasi niku padha karo soto enak dicampur karo mbako enak dicampur karo diulet dadi siji. Yo niku teori konspirasi. Nah, digathuk-gathuk nih sik gathuk ngoten. Lho nih gathuk nih ora gathuk. Niku. Mulane pun nek enten napa-napa yo ora usah kakean komentar. Gak usah kacang kapri. Kakean cangkem ngading pringis. Mun meneng mawon, Pak. Awake itu enggak ngerti kejadian yang sesungguhnya. Ora pernah. Wingi pas awal corona, Cina kurang ajar, Wuhan. Oh, iku jarine enek profesor sapa melakukan penelitian akhirnya
ero kan ora ero padha ya gak ero makane gak usah komentar lah wong padha ora ruwe kok makane gak usah percaya karo jenenge teori konspirasi karena yang tahu hakikatnya hanyalah Allah. Bahkan secara kasat mata itu sebab akibat itu benar, tetapi menurut Allah dari kacamata langit berbeda dengan kacamata bumi. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan saya itu lebih suka seandainya ayat itu tidak diturunkan karena menyesal. Wallahu waliyuhuma. Padahal Allah sudah menyampaikan di ujung ayat wallahu waliyuhuma, sesungguhnya Allah lah yang menjadi pelindung dua suku itu. Makanya maju saja. Termasuk Pak, di medan Uhud itu kalau dari kacamata dohir Pak, kacamata dohir di medan Uhud itu kemarin sudah saya sampaikan yang terkorban nomor 1 Mus'ab bin Umair, tangan kanan terpotong, tangan kiri terpotong, kemudian menggapai bendera ditembus anak panah, jatuh nyungsep ke bumi meninggal dunia. Secara kasat mata mesakno iki. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dipenggal, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dimakan pisang jantung. Bagaimana sadisnya paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki secara zahir Pak kasihan yang kondisinya semacam itu, sadis. Tetapi kalau dari kacamata langit beda Pak. Dari kacamata langit dua orang ini luar biasa, dimuliakan oleh Allah. Persis seperti dalam surat Yasin itu persis seperti kisahnya Habib Najjar radhiyallahu anhu. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabu wa fazzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Terus wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ila akhirih. Akhirnya apa? Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini persis Habib Najjar itu Pak, isu mlebu Islam, didakwai kalau kaum Hawariyin. Begitu siang hari Pak, kaum Hawariyin itu dibelani oleh Habib Najjar. Hei kaumku ittabi'u, jadi ikutilah hei kaumku orang ini. Man orang la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Orang-orang ini enggak njaluk duit, bagi mereka nanti ada petunjuk, ikuti. Begitu membela pendakwah-pendakwah agama dari utusannya Nabi Isa, maka Habib Najjar langsung oleh kaumnya sendiri dia dibunuh. Kelihatannya dibunuh Pak. Secara pandangan mata manusia niku nak menurut teori konspirasi nyenyek kon. Kamu melawan arus akibatnya patah mati kok. Iku nak menurut teori konspirasi. Soalnya delok yang dilihat lebih. Tapi Allah berfirman lain dalam Quran. Ila dukhulil jannah, sudah. Kamu dakwahnya istirahat saja. Sekarang kamu masuk ke dalam surga. Wonten Pak. Sudah. Atau Palestina nih kawan, Palestina kena bom keluar, mesak nih betul. Kita selaku sesama Muslim harus
Karena orang Islam satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Mestinya Pak, ini kita cemburu Pak. Wah, soalnya apa? Orang lain mau wis mlebu swarga ya, pengen kan lho. Kita jalan masuk surga itu kalau lewat Palestina itu kayak lewat jalan tol ya. Ayo siapa sih mani budal saiki? Ngamuk-ngamuk dengan Israel kurang ajar, betul secara kasat mata begitu. Tetapi kalau kita melihat dengan pandangan akhirat yang dibombardir Israel, maaf Pak, kalau orang beriman langsung surga, kalau orang kafir ya langsung lebih neraka. Yang Palestina dikira Islam kafir, Kristen pirang-pirang Pak. Kristen sandra. Oh dari kalau kula ini Jepang, kanca kula wong Palestina. Begitu kancane dibombardir ning kono tanah kok ikut gak boleh. Gak ning kene aman. Aku ya tunggale nak ngono, aku ya rawani ngono. So-so nak ngono. Itulah Pak, Masya Allah. Ini kalau lihat kacamata zahir sama kacamata langit. Makanya nanti Pak kita akan lihat di belakang Pak, bagaimana kita bersikap. Kita bantu mereka secara kemanusiaan. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama hambanya selagi hambanya mau menolong saudara-saudara. Kita harus bantu. Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yasuddu ba'dahu orang Islam satu dengan yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Silakan bantu donasi macam-macam ke sana untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi ingat Bapak yang dirahmati Allah, akar permasalahannya inilah yang harus dijamoni. Ada yang lebih tragis Pak. Kalau di sana kena bom dan kalau dia beriman surga. Dan yang gini Pak mati. Cucu lagi ngombe ning botol, mati. Neng dia lah, ya neraka. Itu yang harus kita lebih kasihan Pak. Persis Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Hamzah itu kasihan. Tapi Kanjeng Nabi Pak lebih kasihan kepada yang membunuh Sayyidina Hamzah. Siapa sih membunuh? Wahsy bin Harb. Nabi sayang kepada pamannya sampai bercucuran air mata nangis. Tetapi Nabi Pak lebih sayang lagi kepada Wahsy. Kenapa? Dia menari-nari di atas bara api neraka. Pamannya sudah dilihat pandangan akhirat sudah senang-senang Pak di surga. Soalnya orang mati syahid itu Pak gak ada mampir Pak, langsung swarga kejaba nang duwe utang. Lan hati-hati nang duwe utang. Kon melok berjuang ning Palestina, utangmu akeh, hati-hati. So arep mlebu swarga di stop karo mereka. Lunasono sih. Ngawur gak oleh kok. Lan ini akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memikirkan bagaimana Wahsy itu masuk Islam. Walhasil didakwai mungkin mau cerita di kesempatan yang lain. Singkat cerita Wahsy akhirnya masuk Islam. Mulanya Pak, kita sayang kepada saudara kita di Palestina, maka kita harusnya lebih sayang lagi kepada tetangga-tetangga kita di sekitar sini yang belum sholat. Ini ngeri Pak.
Orang meninggalkan satu sholat saja loh Pak, akan tinggal di neraka itu selama satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Hukumannya loh Pak, tinggal di satu sholat harus tinggal di neraka 80 tahun. Atik sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Gembuk ya. Makanya kita sayang kepada fisik umat Islam, tetapi kita harusnya lebih sayang lagi kepada rohaninya umat Islam. Makanya Pak, niki dari ayat ini Pak, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang beriman seharusnya menyerahkan diri. Niki cara berpikirnya kita Pak, dan ayatnya juga begitu. Ayatnya itu intang suruha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Termasuk nih kejadian perang Uhud itu Pak. Logika berpikirnya para sahabat itu adalah menolong Islam dulu Pak. Menolong Islam itu diprioritaskan daripada menolong muslimin, orang Islam. Menolong Islam itu lebih didahulukan daripada menolong orang Islam. Makanya doanya Nabi itu Allahumma ansuril Islama dulu Pak, baru wal muslimin. Hari ini kita logika berpikir kita ini rata-rata bagaimana menyelamatkan orang Islam dulu, tapi tidak menyelamatkan Islamnya. Belum bedane nopo. Niki kejadian perang Uhud jelas. Kejadian perang Uhud itu gara-gara orang Islam itu tidak menolong Islamnya, tapi menolong orang Islam. Akibatnya tidak datang pertolongan Allah. Bapak ngoten nggih. Contohnya ini Pak, ketika Nabi wis berpesan kan kemarin kepada pasukan yang ada di atas bukit, jangan kamu turun. Sekalipun kamu melihat kami kalah, atau kamu lihat kami kalah, atau kamu lihat kami menang, kon ojo pisan-pisan turun. Bahkan walaupun ada burung gagak mematok bangkai-bangkai kami yang ada di bawah atau bangkai-bangkainya orang kafir, kamu jangan turun. Tetapi sebagian sahabat nih Pak, niku wau Pak lali orang nulung Islam, pikirin nulung wong Islam. Apa nulung Islam? Perintahnya Nabi itu lebih tinggi daripada wong Islam. Perintahnya Nabi gak oleh modho, tapi sahabat mikirin niku, wah ini harta ini sudah selesai, harta banyak. Maaf Pak ya, sahabat niku Pak orang model awake dhewe Pak. Delok harta ghanimah banyak, kemudian beliau itu turun. Sahabat itu sebenarnya mikirnya bukan untuk dipek dhewe itu loh, ndak Pak. Bodoh itu loh Pak. Andaikan dia dapat harta itu tadi Pak, orang Arab dipek dhewe. Soalnya sudah menjadi tabiatnya sahabat. Bahkan sahabat itu loh Pak memiliki sifat namanya ihsan. Dia siap mengorbankan apa yang dia miliki untuk orang lain. Tapi Allah tegur, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Harta itu loh untuk umat Islam juga, bukan untuk dia.
gara-gara memprioritaskan menolong umat Islam, lupa menolong Islam. Perintahnya Nabi tidak disempurnakan, akibatnya tidak ditolong oleh Allah. Makanya Pak Yun Sewu, sampai kapan Israel itu lari enyah dari Palestina? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sebenarnya bukan hanya dulu, pernah sejarah Israel itu semua dikuasai oleh umat Islam. Dalam sejarah Pak, sing berhasil menguasai sekarang dikatakan Israel, Baitul Maqdis. Yang pertama adalah ini setelah para nabi, para rasul ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena pikirnya Sayyidina Umar sama, menolong Islam, disempurnakan agama itu di dalam kehidupan, maka pasti Allah akan menolong umat Islam. Tapi kalau wong Islamnya ini Pak, mereka tidak berpikir menolong agamanya. Neng Palestina kono wong sing gak sholat dijarno sholat, gak sholat ya wong gak sholat dijarno gak sholat, wong maksiat dijarno maksiat. Selama itu pula sampai elek, mereka tidak akan bisa mengalahkan Israel. Walaupun bahkan Pak, hari ini juga, andaikan senjatanya Amerika, senjatanya Cina, senjatanya Rusia, diwehne wong Islam kabeh. Diwehne wong Islam kabeh. Wong Islam pancet kabeh. Iki Pak perang nanti di belakang Pak. Napa wong ngoten? Karena di ayat niki Pak 123. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ini rumusnya ini Pak. Sungguh Allah telah menolong kepada kalian orang-orang yang beriman di Badrin ketika perang Badar, wa antum adillah, padahal pada waktu itu jumlahmu sedikit, padahal kamu adalah pada posisi lemah. Kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perang Badar karena yaumul Jum'ati, itu pada hari Jumat. Wa faqa as-sab'u asyab'a asyara min syahri Ramadan. Kejadiannya tanggal 17 Ramadan. Min sanatis nataini minal hijrati, tahun kedua hijrah. Wa huwa yaumul furqan alladzi azallahu fihil islam wa ahluhu. Dan ini adalah hari pembeda di mana Allah SWT memuliakan Islam. Niki nomor 1 Pak, memuliakan Islam, wa ahluhu, dan umatnya. Karena pada waktu di Badar Pak, semua sahabat serempak, yang ditolong adalah Islamnya, kompak. Rawe-rawe rantas pokoke taat nurut karo Kanjeng Nabi, titik. Walaupun nyawa taruhannya, tapi perintahnya Allah tidak akan pernah saya geser sedikit pun. Perintahnya Nabi tidak pernah ada keinginan untuk membantah sedikit pun. Akhirnya datanglah pertolongan Allah. Nanti minggu depan akan diterangkan di ayat yang 124 secara detail kejadiannya perang Badar seperti apa. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa haraba mahalu wa hasbahu, dan ini betul ditolong oleh Allah SWT dan dikirimkan bantuannya oleh Allah. Fa innahum kanu salasumiatin wa salasata asyara rasulan. Dulu jumlah pasukan muslim adalah 313 orang.
Fihim, di antara mereka farsani, mereka hanya punya 2 kuda saja. Wa sab'una ba'iran, 70 ekor unta. Jadi kudanya 2, untane 70, pasukannya 313. Masya Allah. Jadi sangat sedikit. Fa innahum kanu salah semian wa sama farsani lingo. Wal bakuna masyatun laisa ma'hum minal adati jamu ma yahtajuna ilaihi. Jadi sisanya jalan kaki semua. Wa kana atu yauma idzin ma baina tis'atu mi'ah ila alf. Pada saat itu musuh jumlahnya adalah antara 900 sampai 1000. Fi suwabiril hadidi, dan semua musuhnya itu memakai baju besi. Musuhnya gak baju besi kan? Jan ini nak cara bahasa Jawa niki Pak. Temun musuh duren. Jadi ini nah ular-ulare wong Jawa niku nak jenenge pertempuran gak seimbang niku jarine padha karo temun musuh duren. Nyek nak cara di atas kertas. Tetapi karena para sahabat mikirnya adalah menyempurnakan perintahnya Allah, perintahnya Rasul, walhasil para sahabat ditolong oleh Allah. Niku Pak. Fattaqullah, ini para resepe Pak, nak pengen ditulung Gusti Allah niku takwalah kamu kepada Allah. La'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini Pak. Masya Allah. Ini belum lagi senjatanya. Oh, mereka loh pakai baju besi lengkap. Senjatanya juga lengkap. Itulah kejadian pada waktu perang Badar. Masya Allah. Nah, itu ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena para sahabat menyempurnakan perintahnya Allah. Wallahi Pak, umat Islam ini sampai kapanpun kalau perintahnya Allah itu tidak disempurnakan, maka umat Islam pasti akan terpukul. Sampai silakan lihat. Jadi banyak ya film-film terutama film-film dari Turki Pak, yang mengupas kejayaan umat Islam di masa lalu dan kehancuran umat Islam di masa lalu. Gara-garanya Pak, gara-gara perintahnya Allah tidak dijalan. Waktu ini film ada waktu ini kalau cerita nih waktu perang perang wong-wong Habasyah dihancurkan oleh orang Mongol kan begitu. Habis, padahal wong Islam pada waktu itu luar biasa kekuatannya secara politik, ekonomi, militer, sains di atas angin. Dan zaman Abbasiyah dibasmi habis oleh tentara Mongol. Ingat cerita ada pemuda, siapa wong alim nih? Ya mau tadi. Ditanya orang alim tadi, kenapa saya datang ke sini? Maka orang alim, pemuda yang alim tadi mengatakan, kami datang ke sini karena diutus oleh Tuhan kami untuk membantai kami. Kenapa? Karena kami tidak mensyukuri nikmat Allah. Kami telah mengabaikan perintah-perintah Allah. Kami bermewah-mewah dengan dunia. Mengabaikan perintah Allah. Apa yang bisa menyebabkan kami enyah dari tempat ini? Maka dijawab kemudian, kalau kami menyadari dosa-dosa kami, kembali mensyukuri nikmat Allah atas nikmat agama, kemudian menyempurnakan perintahnya Allah, maka pasti kamu akan enyah dari tempat ini. Lho ini kalau menjelas dan ini ingat begini tafsir ini.
Wah, ini. Jadi berkali-kali. Kalau Umar ini riwayat ada pada zaman Sayyidina Umar ada perang namanya perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Niki Ibnu Katsir menjelaskan ayat walaupun nasarahu bibatin wa adillah, kejadian perang Badar itu berulang berkali-kali di masa para sahabat. Ibnu Katsir menceritakan bagaimana pada waktu perang Yarmuk Sayyidina Umar mengutus pasukan menghadapi Romawi dan akhirnya Romawi Timur kalah. Yarmuk itu di Yordan, Pak, sebelah utaranya Israel. Dan itu dulu seluruh Palestina Israel itu di dalam kendali Romawi Timur. Jadi pada waktu perang Yarmuk itu, Pak, pada zaman Sayyidina Umar habis semua, Pak, seluruh kawasan Israel dan lain sebagainya itu akhirnya jatuh ke tangan umat Islam. Dan pada waktu itu, Pak, umat Islam jumlahnya wakilah 40.000. Pasukan Romawi Timur 400.000. 40.000 lawan 400.000. Masya Allah. Pada waktu itu keteter. Begitu keteter, Pak, kirim surat. Ini kan pasukannya dibagi menjadi 5 kelompok, dikomandani oleh beberapa komandan. Lah komandan nomor 1 ini Abu Ubaidah dengan Khalid bin Walid itu komandannya perang Yarmuk. Kirim surat ke Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, kami agak terdesak, tolong kirim bantuan kepadaku." Dijawab sama Abu Ubaidah, "Saya mintalah bantuan kepada Yang Maha Kuat, janganlah minta bantuan kepada makhluk. Setelah itu jangan kirim surat kepadaku lagi." Ditulis begitu, mintalah bantuan kepada Allah. Betul, Pak. Akhirnya seluruh sahabat langsung rapatkan barisan, di hatinya harus sempurna ketakwaannya kepada Allah. Fattaqullah, sempurna ketakwaannya kepada Allah. Walhasil, Pak, dalam perang Yarmuk akhirnya umat Islam diberi kemenangan. Apa, Pak? Allah mengirimkan persis kejadiannya seperti perang Khandaq. Angin, badai gurun, dan nyenyek lagi, Pak. Kejadian perang Yarmuk itu di musim panas. Kalau perang Khandaq itu di musim dingin. Hantam angin puting beliung. Nah, ini begitu. Pasukan musuh dibantai oleh angin. Nah, di situ, Pak, pada waktu perang Yarmuk itu ada kejadian yang luar biasa. Ini omari jam ini. Di perang Yarmuk itu, Pak, kejadian luar biasa. Bagaimana Khalid bin Walid itu, Pak, nomor 1 ada yang dipikir menolong agama Allah, bukan menolong orang Islam. Itu nomor 1, menolong agama. Di medan perang itu, Pak, di Yarmuk itu 1 batalion orang kafir dikomandani oleh Josh, namanya Josh sinten. Lah niku sebelum perang Khalid bin Walid sama Josh itu sepakat bertemu. Aku pengen ketemu di sini karo Khalid bin Walid. Maka Khalid begitu, akhirnya betul disepakati, pasukannya menepi semua. Khalid bin Walid sama Josh saling mendekat. Sampai di dalam riwayat itu napa niku kudanya niku ambung-ambungan, istilahnya nemplek kepalanya antara kudanya Josh sama kudanya Khalid bin Walid, terus ngomong takut. Josh takut ning Khalid bin Walid. Khalid, kon niku jari ini terkenal julukanmu pedange Gusti Allah. Kon niku apa oleh pedang ke langit? Sing nyebabne pedang ki nak dinggo perang menang terus apa ngono? Jarine Khalid bin Walid, enggak ngono. Bukan itu. Saya ini dulu hina. Setelah itu Allah muliakan dengan Islam.
Kami dulu itu orang yang terpinggirkan. Akhirnya saya masuk Islam, dimuliakan oleh Allah karena Islam. Dan karena itulah Allah memuliakan saya dengan kedudukan yang tinggi di sisinya karena Islam, bukan karena saya diberi pedang. Tidak ada kaku diberi pedang dari langit, tidak ada. Begitu mau terbang, jos niku terketuk hatinya. Khalid, kalau aku masuk Islam itu bagaimana kedudukanku di sisi Tuhanmu? Langsung Khalid jawab, kalau kamu masuk Islam, kedudukanmu di sisi Tuhanku lebih mulia daripada kedudukanku di sisi Tuhan. Loh, kok bisa? Iya, karena kamu masuk Islam, kamu tidak melihat Kanjeng Nabi. Sementara saya masuk Islam, saya lihat Kanjeng Nabi. Begitu diomongin ngoten Pak, langsung tertarik lagi Pak. Walhasil jos itu tadi Pak, akhirnya masuk Islam di medan perang. Kalau gitu boleh saksikan olehmu, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan niku Pak. Para sahabat liyen niku Pak tidak akan membunuh lawannya sebelum berdakwah. Nyun sewu Pak, inilah yang banyak dilanggar oleh umat ini sekarang. Begitu emosi ngamuk langsung dor. Tidak pernah sedikit pun ada yang berpikiran untuk berdakwah. Tidak ada sedikit pun menolong Islam. Khalid bin Walid, pola pikir yang pertama adalah menolong Islam. Pada posisi ngono Pak, wis siap menghadap-hadapan pasukan Pak, wis siap. Lho ngono lho, sempat dakwah dan walhasil Pak, jos masuk Islam. Begitu jos masuk Islam Pak, seluruh batalionnya jos itu semuanya masuk Islam. Akhirnya yang semula berhadap-hadapan sama Khalid bin Walid, batalionnya jos itu akhirnya satu pasukan menjadi satu pasukan tambahan untuk Khalid bin Walid menghadapi orang-orang Romawi itu. Walhasil Pak, jos tadi Pak, perang langsung Pak, karena dia merasa pengen mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, saking semangatnya Pak. Walhasil jos tadi akhirnya gugur sakit. Masya Allah Pak, urung sempat wanita Pak niku mari syahadat niku sholat Pak. Jadi ngelakoni sholat pisan tok Pak, langsung lebu suara. Jan wong bejo gak kaya jenenge jos niku. Lah niku lho Pak, di medan perang pun yang difikirkan bukan umat Islamnya dulu, tapi yang difikirkan Islamnya dulu. Karena perintah Nabi gitu Pak, umirtu an uqatilan nas hatta antasyhada ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Artinya apa? Kamu dakwah dulu. Ya saiki piye Pak arep dakwah, lho merangi jarak jauh gawe roket dur. Lah ngeten iki mangel. Kamu bom silakan, tapi kamu kirim masa orang dulu untuk dakwah pada mereka. Ojo dikirim mortir dhisik, kiriman uang dhisik. Ajaan wong Yahudi iku masuk Islam. Itu menolong agama Allah. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan kokohkan kakimu menghadapi musuh-musuh kamu. Makanya 30 juz dalam Quran, para nabi, para rasul itu datang bahkan kepada Fir'aun si bajingan tenge. Itu Nabi Musa itu bukan perintahnya bunuhlah Fir'aun, perintahnya dakwahlah kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa itu suruh dakwah kepada bajingan tengik yang telah bertanggung jawab membunuh ribuan bayi.
itu disuruh dakwah dengan kata yang lemah lembut. Ngoten Pak nggih. Ibu niku isu-isu wis cerita panas. Tapi ini perkara sing hak, makanya perlu kula sampaikan khususnya pada saat kita sekarang ini. Silahkan, mari kita harus simpati pada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi ada yang agenda yang jauh lebih penting dari itu. Tolonglah Islam. Kalau perlu bawa sendiri Pak. Bekal ini, duit dan lain sebagainya ke Palestina, bawa sendiri ke Palestina. Dan jangan lupa Pak, jangan semata-mata kasih itu, tapi tegakkanlah dakwah di sana. Ajak mereka orang-orang di sana untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita mau seperti ditolong oleh Allah. Ini tidak hanya di Palestina Pak, di Indonesia juga begitu. Nah enek bencana, musibah, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Jangan hanya berpikir sing ditolong orang Islam itu diwai sembako, diwai wayai sembahyang gak dijak sembahyang. Wis mau main entek. Masya Allah. Rono tambahan. Karepe menghibur pengungsi. Digawane artis dangdut. Waduh. Ancor ngene iki Pak, ancor. Ora ngono, ayo rono dijak wae salat, dijak salat, bengi dijak tahajud, dijak maca Quran, mestine ngono. Jarene untuk menghibur, digawane artis. Ampun. Nggih pun ngoten mawon nggih. Insyaallah kelanjutannya minggu depan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga mari kita di sini pun juga mikirnya sama ya, memikirkan untuk menolong agama Islam. Pasti kita akan ditolong oleh Allah. Kita tutup untuk masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.